Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم علمنا ما لم نعلم واجعل ما علمتنا نافعا لنا ولغيرنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل والأعمال الصالح ما علمتنا. اللهم آمين. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini sedikit terlambat kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang keempat dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana hadis tersebut berbunyi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh ويؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Kita telah menjelaskan pada pertemuan yang telah lalu tentang setengah bagian dari hadis ini sampai wasyaqiyun aw sa'idun. Maka pada kali ini kita akan bahas tentang kelanjutannya. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, sampai akhir hadis. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah alladzi la ilaha ghairuh, yang mana tidak ada ilah melainkan Ia. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Alfa lil fasihah waqi'atun fi jawab syartin muqaddar. Ai idza kanat as-sa'adah wasyaqawah maktubatain fa wallahi ila akhirih wal qasamu litakid wa zadahu ta'kidan bi qawli alladzi la ilaha ghairuh al-mustalzim li infiradihi ta'ala bil ilmi bil khawatim. Nah, walamma kana fil maqam istighrabun yaqtadi al-inkar istahaqqa ziyadah at-ta'kid bi inna wal lam faqala inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah. Maka demi Allah yang tidak ada ilah melainkan Ia, kita tidak panjang lebar membahas masalah nahwu sharafnya, namun kita mengambil faedah atau istifadah dengan isi daripada hadis ini berdasar kepada syarah Syekh An-Nabrawi dengan judulnya Mukhtasar An-Nabrawi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian betul-betul beramal dengan amalan ahli surga. Yamtasil al-ma'murat wa yajtanib al-manhiyat. Amalan ahli surga ini adalah berdiri mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yajtanib al-manhiyat, menjauhi hal-hal yang dilarang. Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang Allah larang. Dalam Fatwa Al-Aqidah, kitab Fatwa Al-Aqidah di awal-awal disebutkan
di antara hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Sampai kurang lebih mungkin 3 halaman atau lebih. Dan tentu sangat banyak sekali larangan-larangan di situ yang disebutkan. Maka bagaimana kita bisa menghindar dari larangan tersebut itu dengan mengetahuinya dan mengetahuinya dengan mempelajarinya. Salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dia dengan surga itu dhira', ya, tersisa 1 dhira', yaitu di antara ujung jari sampai siku. Ya, 1 dhira' itu antara ujung jari sampai siku. Sangat dekat sekali. Yastamir ya'mal bi ta'atillahi allati hiya sababun fi dukhulil jannah hatta ma yakun ma nafi, sampai ma yakunu, apa yang dia lakukan itu mendekatkan dirinya antara dia dengan surga kecuali 1 dhira', tersisa 1 dhira'. Apa yang dilakukan dari ketaatan kepada Allah itu adalah sebab masuknya dia ke dalam surga. Walaupun dalam hadis lain disebutkan seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab rahmat. Dengan rahmat Allah, orang tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa perbuatan-perbuatan, berupa ketaatan. Itu hasil dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa, artinya tidak terbenturkan, tidak tabrakan antara makna ini. Amal soleh yang dikerjakan sebab dia masuk surga. Kenapa di hadis lain disebutkan dia masuk surga bukan karena amal soleh, tapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang 1% di dunia itu menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat. Yang dengan itu orang masuk surga. Asalnya dari apa? Dari rahmat Allah. Kemudian mengerjakan ketaatan, mengerjakan kebaikan. Hiya sababun fi dukhul jannah. Ila qurbi ajali. Amalan-amalan yang dikerjakan merupakan amalan ahli surga yang mengantarkan dia untuk masuk ke dalam surga. Ya. Ini berjalan terus sampai mendekati ajal. Berjalan terus sampai mendekati ajal. Ya. Faqauluhu illa dhira', maka perkataan beliau melainkan tersisa 1 dhira'. Ya. Kinayah, ini merupakan kiasan. Kiasan. Kiasan itu bahasa yang dipinjam untuk menggambarkan sesuatu. Bahasa yang dipinjam untuk menggambarkan sesuatu. Bahwasanya jaraknya sudah sangat dekat sekali dengan surga. Jaraknya dekat. Kinayah an zaman qalil, itu kiasan tentang waktu yang sangat sedikit. Qad baqiya min umri, sisa dari umurnya. Falau matal an la dakhala jannah. Jika dia mati sekarang, pasti dia melaksanakan amal soleh itu, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Namun, laisal murad haqiqat dzira. Jadi yang dimaksud bukan hakikat dzira, hasta yang kita punyai. Dari ujung jari sampai siku, 1 dzira. Tapi itu merupakan bahasa yang mengungkapkan tentang waktu yang sedikit. Jarak yang sangat dekat. Fayasbiqu alaihi alkitab ayaghlib al-maktub ma iktadahu amalu min dukhulil jannah. Sesuatu yang telah ditulis oleh Allah, ya, telah mendahului amal-amal yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ini berkaitan dengan takdir. Takdir. Keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dengan takdir Allah, yang mana di dalam beriman kepada takdir ini terkandung beberapa hal, diantaranya bahwasanya Allah telah menulis semuanya sebelum semuanya ada. Dalam kitab Ushul Salasah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab tersebut Syarah Ushul Salasah, bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala telah menulis semuanya di dalam maqadir al-khalaiq, takdir-takdir para makhluk. Dalam ilmu Allah yang azali, yaitu semenjak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu semua sudah ditulis. Ya, semua sudah ditulis. Dan itu masuk dalam kategori ilmu Allah. Takdir dalam ilmu Allah. Ada takdir yang berkaitan dengan dalam perut kandungan. Ada takdir tahunan. Ada pasar takdir. Dan yang ini adalah takdir dalam ilmu Allah. Yang ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi tidak bisa dirubah. Dalam syarah Riyadhus Shalihin kalau tidak salah. Dalam bab niat. Tidak bisa dirubah. Artinya kalau seseorang Allah tulis di situ sebagai ahli surga, maka disebutkan dalam hadis kullu muyassar lima khuliqah, dalam hadis Sahih Muslim. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Karena setiap orang itu sudah dituliskan baginya tempatnya maq'aduhu minan nar au minan jannah. Jadi tiap orang sudah ditentukan tentang tempat duduknya di neraka atau di surga. Artinya kalau dalam ilmu Allah, takdir dalam ilmu Allah ini sudah ditentukan si fulan masuk neraka, maka dia masuk neraka. Tidak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah. Maka setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk menempati surga, akan diberikan kemudahan-kemudahan menjalankan kebaikan. Sebaliknya, kalau dia ditakdirkan menjadi ahli neraka, akan dimudahkan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sampai dia mati kemudian masuk dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Walakin yaghlib ma kutiba lahu minasyaqawah. Andaikan dia mati ketika itu dalam ketaatan, ya. Tadakhalul jannah, masuk surga dia. Namun yaghlib, ya. Ada yang mengalahkan apa yang dia lakukan itu. Ada yang mengalahkan apa yang dilakukan. Ya, sehingga dia melakukan amalan ahli neraka, kemudian masuk ke dalam neraka. Faya'mal bi'amali ahli nar, fayadkhuluha. Maknanya yakunu tulu hayati mu'minan. Sepanjang hidup dia ini jadi orang mukmin. Sholat, puasa, zakat, sedekah. Sepanjang hidup. Ya. Amilan bita'at, mengerjakan ketaatan-ketaatan ila an yabqa min umrihi zamanun qalil, sampai umurnya tersisa sedikit sebelum kematian. Ya. Tersisa sedikit. Yang mana kalau dia mati sebelum sisa yang sedikit itu, dia masuk surga. Tapi apa yang telah Allah tulis dari kesengsaraan itu akan berlaku padanya di akhir kehidupannya. Sehingga itu akan mengalahkan ya amalan-amalan dia yang menyebabkan masuk surga tadi. Ya. Itu akan dikalahkan oleh takdir Allah ini. Fayartaddu 'anil Islam. Kemudian dia murtad. Ya, kan banyak juga dai, kemudian orang yang menyeru pada tauhid, bahkan dipuji oleh ulama itu kitabnya, ya. Tetapi kemudian dia belok jadi ateis, ya, jadi ateis. Jadi ini, masya Allah, wa'ayazubillah. Ya. Kadang kepintaran itu ya, tidak menjadi jaminan. Ada yang seperti itu. Sepanjang hidupnya tinggal sedikit, tapi takdir Allah menentukan dia akan mati dalam kesengsaraan, ya. Kemudian murtad dari Islam ini, wala'iyadzubillahi ta'ala, ya, fayamutu syaqiyan. Dia mati dalam kondisi murtad. Ya, dalam kondisi murtad. Bagaimana Ustaz Marmita menceritakan tentang seorang mujahid di zaman itu, ya, di kala itu. Yang mana ketika berjihad ini jarak antara orang yang berjihad fisabilillah dengan ikhlas dengan surga itu cuma
ya sabetan pedang atau peluru atau apa. Namun dia melihat ada seorang wanita cantik dari kalangan Nasrani, dari musuh, dan dia tertarik. Kemudian dia menulis surat bagaimana biar saya bisa mendapatkan. Maka Rasul sudah mengingatkan fatakun dunia wa takun nisa, hati-hati dengan dunia dan wanita. Maka si wanita menjawab dengan surat, ya kamu tinggalkan agamamu dulu, kemudian ke sini, kamu bisa dapat saya. Nah, maka dia tinggalkan Islam, dia masuk ke Kristen, Nasrani, kemudian mendapatkan si wanita. Masalahnya sebelum dia bisa memiliki wanita sepenuhnya, dia mati duluan. Nah, hampir dia masuk surga. Kalau dia nggak mendatangi, nggak menyurati si wanita, terus berjihad kemudian gugur, masuk surga. Tapi takdir Allah menyatakan dia bukan ahli surga, bukan ahli surga. Dari beberapa kisah tentang masalah itu disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Mati dalam kondisi murtad, syaqiyan sengsara, faidkhul nar, masuk dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali halin nar hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira'un fayamalu bi'amal ahli jannah fayadkhuluha. Yuqalu fi hadha misli ma qila fi ma qablah. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka. 100 tahun katanya. Umurnya 125. 100 tahun maksiat terus. Tapi 25 tahun tersisa dari umurnya, dia beramal soleh, ibadah rajin, sholat rajin. Ya. Maka sedikit yang dia kerjakan di akhir, menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Ya. Ini seperti depan tadi. Ya. Wa amalu ahli jannah wal iman. Jadi dia ini mengerjakan maksiat yang banyak, ya. Sampai jarak antara dia dengan neraka itu sangat dekat sekali. Saking orang juga melihat banyaknya maksiat yang dikerjakan. Seperti orang yang membunuh 99 orang. Kurang dari 100. Membunuh dosa besar. Dan itu antara dia dengan neraka mestinya sudah sangat dekat. Tetapi di akhir daripada kehidupan, dia bertemu seorang yang alim, kemudian apakah ada kesempatan saya bertaubat? Ada. Tinggalkan desamu, pergilah ke desa sana yang penuh dengan orang beriman. Beribadah kepada Allah. Berangkat. Di tengah jalan, meninggal dunia. Nah, dia membunuh sampai 100 orang, kemudian di sesi terakhir dia dapat ilmu. Masih ada jalan bertobat. Dia jalan mengikuti arahan daripada orang alim ini. Dan di tengah perjalanan meninggal dunia. Ini kan sisa yang sedikit. Kalau dia mati sebelum dia ketemu orang alim ini, neraka. Tapi dia ketemu orang alim, kemudian dia ikuti perkataan beliau itu. Di tengah jalan meninggal, datang malaikat rahmat, malaikat azab. Malaikat azab ini jatah saya, karena dia ahlu maksiat, membunuh banyak ini. Yang malaikat rahmat, jangan, ini bagian saya. Dia sudah taubat. Dan dia buktikan taubatnya dengan berjalan menuju ke negeri orang mukmin, ke desa orang yang penuh dengan ibadah. Nah, berdebat terus ini. Maka Allah mengutus malaikat untuk menjadi penengah. Allah perintahkan kepada malaikat ini, kepada bumi yang dituju, supaya mengecil atau memperpendek jarak. Dan dengan desa yang ditinggalkan supaya memanjang. Nah, ini milik Allah, terserah Allah bagaimana. Allah mau jadikan panjang, ya itu urusan Allah. Mau jadikan pendek, itu urusan Allah. Tapi setelah, ayo kita ukur, malaikat ini ukur, ternyata bumi yang dituju lebih dekat daripada yang ditinggalkan. Sehingga dia masuk ke dalam rahmat Allah dan dibawa oleh malaikat rahmat. Masuk dalam surga. Ya. Pada banyak ini yang dibunuh 100. Ya.
Tapi di akhir hidup takdir Allah menyatakan dia masuk surga. Ya. Dia masuk surga. Dan amalan ahli surga di antaranya adalah al-iman wa a'malul khair, keimanan dan amal kebaikan. Keimanan dan amal kebaikan. Faman sabaqat lahu as-sa'adah sarafallahu qalbahu ilal khair. Barang siapa yang telah ditulis takdirnya bagi kebahagiaan, maka Allah telah mengalihkan hatinya kepada kebaikan. Ya, dialihkan kepada kebaikan. Bi hukmil kitabi as-sabiq lahu, dengan hukum kitab yang telah ditulis di Lauh Mahfuz. Artinya ketentuan Allah dalam takdir, dalam ilmunya menentukan dia akan menjadi orang bahagia. Wa man sabaqat lahu asy-syaqawa, adapun orang yang telah dituliskan menjadi ahli syaqawa, orang sengsara, maka Allah akan alihkan hatinya dari iman, dijauhkan dari keimanan. Dijauhkan dari keimanan, lebih condong kepada kebatilan. Ya. Dan sebagian riwayat di sini, wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhir daripada kehidupan seorang. Di situ seperti Ustaz Umar Mita menasihatkan supaya tidak kagum dengan seseorang ketika masa hidupnya. Ya kan? Ulama sampai kagum dengan orang tersebut karena dia menulis kitab yang itu membela akidah dengan kesungguhan yang luar biasa. Tapi ulama mengatakan orang ini membeli surga dengan kitab ini. Tapi Allah rubah hatinya menjadi orang ateis. Ya. Jadi masya Allah itu kan. Ya, maka kita meminta kepada Allah dengan terus berdoa yang muqallibal qulub qalbi ini. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agama. Sabbit nabil qauli sabit. Teguhkan kami dengan perkataan yang teguh, kalimat tauhid di dunia wal akhirah. Ya. Termasuk Allah merzukna al-istiqomah ala ta'atika fi dini wal muru'ah. Meminta keistiqomahan. Ya. Minta keistiqomahan. Amal tergantung daripada khawatim atau khotimah, penutup daripada amal itu. Apakah tadi seperti tadi, kita berjihad fisabilillah tinggal terus masuk surga. Ternyata ditutup dengan amalan yang buruk, murtad. Ya. Tapi ada yang sepanjang hidupnya maksiat, membunuh orang, ternyata di akhir hidupnya dia taubat, melangkah ke negeri yang penuh orang yang beribadah, masuk surga. Jika kita tidak mengetahui bagaimana akhir daripada kehidupan kita, hanya terus berusaha beramal, apalagi 40 ke atas kita harus konsen dengan ibadah. Wa fi ba'd riwayat hadzal hadis wa innamal a'malu bil khawatim. Wa 'ala hadza fal wajib 'ala al-'abdi tarkul i'jab bil 'amal. Maka berdasar pada keterangan ini wajib bagi seorang hamba meninggalkan sifat takjub dengan amal perbuatannya. Wah, saya bisa begini. Wah, saya bisa begini. Ini supaya ditinggalkan, ya, karena semuanya adalah kehendak Allah. Semua yang kita lakukan merupakan takdir dari Allah, walaupun kita punya hak untuk memilih. Ya. Namun semuanya tetap kembalinya kepada Allah, bergantung dengan kehendak Allah. Jadi kita punya kehendak, kita punya keinginan, dan semuanya menggantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa an yu'awila ala karamillahi wa rahmatihi. Ya, ta'awil. Bahwasanya Allah ini Maha dermawan. Ya, kita meminta kepada Allah rahmatnya, kasih sayangnya, supaya menjauhkan kita dari neraka, masukkan dalam surga. Kama yajibu 'alal 'asi alla yaghtarra bi dhahiril hadis. Demikian juga wajib atas orang yang bermaksiat supaya tidak tertipu dengan zahirnya hadis. Ya, ahli maksiat. Siapa tahu nanti kemudian saya di akhir hayat taubat kemudian masuk surga. Nah, ini terlalu bersandar kepada zahir hadis. Ya, lafaz yang dia baca. Justru malah karena dia nggak tahu, mestinya dia persiapkan dengan baik. Ya, dia persiapkan yang baik supaya paling tidak dia mengusahakan kebiasaan yang baik dan berharap akhir hidupnya dalam kebiasaan yang baik.
Tapi kalau dia kemudian hanya bersandar pada zahir hadis, khawatirnya dia tertipu dengan zahir hadis itu, kemudian bersandar kepada takdir tadi. Oh, sudah ditakdirkan masuk surga. Ngapain sholat? Ya, ngapain kita puasa? Toh nanti takdirnya masuk surga. Nah, yang dia ditakdirkan jadi ahli neraka, ngapain juga ibadah? Akhirnya juga masuk neraka. Nah, ini jadi nggak bagus. Ya. Nggak bagus. Maka takdir ini hal yang terkandung dalam keimanan kepada takdir. Di antaranya adalah takdir itu suatu yang tidak diketahui. Ya. Tahunya adalah setelah terjadi. Tahunya setelah terjadi. Sebelum dia terjadi, nggak ada orang yang mengetahui tentang takdir. Ya, nggak ada yang tahu kalau sawah-sawah mereka di pinggir sungai yang nggak payu. Ya. Tahu-tahu jadi uang 1 miliar. Ya. Orang baru tahu setelah ada tol, kemudian tanah yang tidak ada harapan untuk menghasilkan sesuatu. Tahu-tahu dibeli sama pihak tol, kemudian jadi uang 1 miliar, 2 miliar. Ya. Ini takdir, tahunya setelah terjadi. Ya. Sebelum terjadi, mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu, pasti akan membeli. Saya tak tuku lemah musik. 1 juta lera. Pasti dikasih. Di belakang ada kejutan, kok dibeli orang 1 miliar. Jadi kalau orang tahu, nggak mungkin akan dijual 100 juta. Tapi orang nggak ada yang tahu. Ya. Takdir Allah. Ya. Sehingga supaya orang tidak bersandar kepada ya, takdir tersebut. Li'anna dzalika majhulah. Jelaskan di sini sama dengan dalam kitab Selasa itu majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Takdir ini tidak ada yang ketahui. Ya. Jadi barangkali ada sesuatu yang Allah simpan ya untuk antum. Enggak lanjut di pondok misalnya SMK itu ada sesuatu yang barangkali Allah simpan. Kenapa begitu? Ada apa 3 tahun setelah itu? 3 tahun setelah itu apa? Baik. Fa'alaihi an yusari' bitaubah. Maka yang paling bagus adalah bersegera bertaubat. Dengan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtahida fil amal shalih dan bersungguh-sungguh dalam amal shalih. Bersegera bertaubat, bersungguh-sungguh dalam amal shalih. Itu yang kita bisa kerjakan saat ini. Ya. Memperbanyak taubat, memperbanyak amal shalih dan bersungguh-sungguh dalam wa yatayaqqad lidzalik fa innahu mazallatu qadamin lamin la ilma lahu atau liman la ilma lahu wa la yaqin indahu. Ya. Jadi ini bisa menjadi suatu yang disiapkan bagi orang yang tidak memiliki ilmu ataupun kurang yakin dalam masalah itu. Mending segera bertobat, kemudian bersungguh-sungguh dalam amal soleh ya. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Anahu sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Ma min nafsin manfusatin ay makhluqah illa wa kataballahu makana fil jannah wa nar." Hadis ini jelaskan, tak satu jiwa pun yang diciptakan melainkan Allah telah menulis tempatnya di surga dan neraka. Sudah ditulis tempatnya di surga dan neraka itu. Ya. Kalau kemudian orang ditempatkan di surga, maka tempatnya di neraka, kursinya diduduki oleh orang kafir. Menggantikan dia. Dan dia selamatkan oleh Allah dalam surga. Ya. Faqala rajulun ya Rasulullah, afala namkusu ala kitabina? Ya, maka seorang bertanya, berarti kita ini aja ya Rasul. Udah pasrah aja dengan takdir kita gitu kan. Nah, dan kita enggak usah beramal, kan sudah jelas yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa. Tapi dalam surah Selasa sedikit berbeda. La ya malu. Jangan, tapi beramalah. Ya. Jangan bersandar pada takdir itu karena enggak ada yang tahu. Maka beramal. Ya malu fakulun muyassarun lima khuliq. Setiap orang itu dimudahkan sesuai dengan apa dia diciptakan. Kalau yang diciptakan untuk menjadi ahli surga, akan dimudahkan amalan-amalan ahli surga. Beriman, menerima kebenaran Al-Quran, tanpa menentang, menerima isi hadis, tanpa menentang.
enak dia nerima. Tapi kalau dia dijadikan ahli neraka, mudah juga dia menolak hal tersebut, menolak beriman kepada Allah, menolak menerima Al-Quran. Itu dimudahkan untuk hal-hal tersebut. Memang jadi ahli neraka. Saya amma ahlus sa'adah. Ya, di sini adapun orang yang ahli kebahagiaan, famuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Kan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli kebaikan, ahli kebahagiaan. Sebaliknya sama ahlus syaqawah, orang yang memang nanti jadi sengsara, dimudahkan pula untuk mengamalkan amalannya orang yang ahli sengsara. Summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Membenarkan ya Al-Qur'an, hadis, syariat, hasilnya adalah nuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan untuk hal yang mudah tersebut. Fadalal hadis ala anna kitab sabaqa bisa'adah wasyaqawah. Ya. Bahwasanya kitab atau catatan amal itu ya, catatan takdirnya, takdir Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu Allah itu mendahului dengan kebahagiaan atau kesengsaraan. Orang boleh beramal dengan apa yang dikerjakan, namun takdir Allah menentukan apakah dia menjadi ahli surga atau ahli neraka. Ya, ahli neraka. Dan itu adalah kehendak Allah, gitu kan? Artinya Allah yang menciptakan, mau memberikan nikmat atau mau mengazab itu ya terserah Allah juga. Makhluknya Allah, gitu kan? Makhluknya Allah. Tapi Allah maha adil. Allah maha adil. Ya. Bahwasanya anal kitab sabaqa bisa'adah. Tulisan takdir sejak zaman azali ya dengan kebahagiaan atau kesengsaraan. Wa adahuma muqaddaratan bihasbil amal, dan keduanya itu ditentukan tergantung amal yang dikerjakan. Wa anna kullan yassar lima khuliqalah. Wal amal sababun, dan amal itu sebab. Ya. Hadis yang keempat ini memberikan beberapa faedah. Ya. Yang pertama, annal a'mal sababun lil fauz bil jannah. Amal yang kita kerjakan itu menjadi sebab keberuntungan kita masuk ke dalam surga. Tidak menafikan adanya hadis yang menjelaskan bahwasanya seseorang masuk surga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah di dunia ini 1%. Yang mana 1% menjadikan orang bisa beribadah, orang bisa mencari nafkah, orang bisa berbuat baik, berkasih sayang. Semuanya dari 1% rahmat Allah. Sehingga termasuk amal-amal soleh yang dikerjakan yang menjadi sebab masuk surga itu asalnya dari rahmat. Nah, sehingga ini tidak berbenturan antara hadis itu dengan yang ini, tidak berbenturan. Maka kerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya supaya beruntung dengan surga. Kama anna sababun litaraddi finnar. Bagaimana dia menjadi sebab untuk jauh dari neraka, atau barangkali kalau amalnya buruk masuk neraka. Tergantung amalnya, baik atau buruk. Yang kedua adalah taubah tahdimu ma qablaha minaz zina. Taubat ini akan menghancurkan jadi amal soleh yang kita kerjakan ya dibarengi dengan apa? Taubat. Taubat yang akan menghancurkan dosa-dosa kita sebelumnya. Taubat sendiri ada dua macam. Taubat yang berkenaan dengan Allah, taubat yang berkenaan dengan manusia. Ya. Kalau berkaitan dengan Allah, maka kita ada 3 hal: menyesali perbuatan itu, meninggalkannya, berazam untuk tidak mengulanginya. Tapi kalau kemudian ditambah dengan dosa kita, kesalahan kita dengan manusia, maka ada satu hal lagi yang perlu dikerjakan, yaitu bagaimana kita mengembalikan hak orang tersebut. Kalau yang diambil hartanya dikembalikan. Kalau yang diganggu kehormatannya harus dipulihkan. Ini kalau berkaitan dengan manusia. Sehingga ada hadis, man lahu madzlamatun li akhihi
falyatahalalhu al-yaum. Barang siapa yang memiliki kezaliman pada saudaranya, hendaklah dia meminta dihalalkan hari ini, yaitu selama masih dunia. Qabla an yanfa dinarun wala dirham. Sebelum dinar dirham tidak bermanfaat. Yaitu kalau sudah mati, sudah sampai di akhirat. Itu sekaya apapun orang, kalau sudah sampai di akhirat, nggak bisa dipakai buat membayar. Ya, sehingga jadilah dia orang yang muflis. Siapa orang muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Ya, ada yang jawab, oh kalau dia dagang tapi rugi semua. Ya, bukan itu. Muflis itu kalau dia datang ke akhirat, dia sholat, puasa, zakat, jihad, dan sebagainya, umroh, haji, semua amalan kebaikan. Tapi masalahnya dia ini mencaci maki fulan, memukul fulan, menzalimi fulan. Akhirnya kebaikannya diambil, ditransfer ke orang-orang yang dizalimi. Nah, kalau udah habis, sedangkan yang dizalimi masih banyak, maka akan diambil keburukan orang-orang yang dizalimi, dilempar kepada dia. Dosa-dosa mereka dilempar kepada orang ini, kemudian orang ini dilempar ke neraka. Nah, ini kalau kaitan dengan manusia, maka taubat. Kalau kaitannya dengan manusia, itu dikembalikan. Kalau menzalimi, ya harus minta maaf dan sebagainya. Lebih baik diselesaikan di dunia, lebih ringan. Malu satu desa itu masih lebih ringan daripada di akhirat. Ya, lebih berat. Ya, lebih berat. Yang ketiga, ana man mata ala khairin juzya khair. Orang yang mati dalam kondisi baik, mengamalkan kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Wa man mata ala syarrin juzya syarr. Orang yang meninggal dalam kondisi mengesahkan Allah, beribadahannya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, maka dapatnya surga. Tapi kalau dia matinya melakukan murtad misalnya, ya, jadi kafir misalnya, atau dia beribadah kepada Allah tapi juga membaktikan dirinya kepada makhluk lain, jin misalnya, supaya laris, cari jin penglarisan, supaya kaya, cari jin yang bisa nyari uang. Nah, ini menjadikan apa? Dia akhirnya menyandarkan sesuatu tidak pada porsinya. Harusnya mintanya kepada Allah, tapi dia minta kepada makhluk lain. Ya, ini bisa jatuh dalam syirik. Dan kalau dia mati dalam kondisi itu, neraka. Ya, keburukan dibahas dengan keburukan. Wa anil khatimah muwafiqah li sabiqil qadha. Ya, khatimah penutup itu akan sesuai dengan ketetapan awal. Ya, apa yang Allah tulis, maka akhir hidup tidak akan pernah berselisih dengannya. Wa annahu la taghyir wa la tabdil. Enggak bisa dirubah. Ya, enggak bisa diganti. Itu takdir dalam ilmu Allah. Ya. Kalau yang lain masih bisa. Ikat birizki wa ajalihi, rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia sengsara. Ketika di dalam kandungan itu masih bisa diminta Allah. Atau takdir sanawi, takdir tahunan. Ya, sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Umar. Ya Allah, kalau tahun ini saya menjadi orang yang kurang bahagia, maka jadikan saya bahagia. Nah, ini bisa kita minta. Sebagaimana Abdullah bin Umar mencontohkan. Maka khotimah, penutup. Itu tetap apa yang telah Allah tuliskan dan itu nggak bisa diganti, nggak bisa dirubah. Rawahul Bukhari wa Muslim, ini merupakan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, Imam Muslim kilahuma fi awal kitabil qadar. Semuanya dalam awal kitab Al-Qadar dan lafadznya milik Imam Muslim. Sekali lagi, faedahnya yang pertama, ya hadis keempat ini, amal menjadi sebab keberuntungan masuk surga. Ya. Amal juga yang bisa menjadikan orang masuk ke dalam neraka. Maka pilih amal yang soleh, yang baik, ya taat kepada Allah supaya terhantar ke surga. Yang kedua, taubat. Taubat ini akan menghancurkan dosa-dosa yang ya, tapi dengan tadi cara khusus. Ya, ada cara khusus dijelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Yang ketiga, orang yang meninggal kalau dia dalam kondisi melakukan kebaikan dibalas kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan dibalas dengan keburukan. Ya.
Baik, Rawahul Bukhari aidan fi kutub ukhra. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab yang lain. Minha kitab Badil Khalqi. Sahih Bukhari di awal pembahasan itu ada judulnya kitab Badil Khalqi. Babu dzikril malaika. Penyebutan tentang malaikat. Waqad ustufida min hadzal hadis umurun ghaibiyah. Diambil faedah juga dari hadis ini perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib lam nakun na'lamu. Kita tidak pernah mengetahui hal yang gaib. Sehingga disitulah kita diminta untuk meyakini, mengimani. Jadi faedah keimanan kepada yang gaib itu adalah agar kita memiliki keimanan dengannya. Ya. Percaya dengan apa yang gaib tadi. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam din ini. Lam nakun na'lamu, karena kita tidak pernah mengetahuinya. Illa bitariqi talaqi minar rasul, kecuali dengan jalan talaqi, mengambil langsung dari Rasul. Ketika membuat parit Khandaq di Madinah, memercikkan beberapa api dan di situ ada kabar. Ya, bahwasanya istana ini akan jadi milik kaum muslimin. Ini jadi milik kaum muslimin. Jelaskan seperti itu. Ya. Minta lagi dan orang percaya, kaum ini percaya dan terbukti. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, karena beliau tidak pernah berbicara berdasar hawa nafsu, berdasar wahyu Allah. Karena sallallahu taala bimannihi wa karamihi, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan Allah, ya, kebaikan Allah, an yakhtim lana bil iman. Kita meminta kepada Allah supaya menutup kehidupan kita dengan keimanan kepada Allah, dengan ketauhidan kepada Allah, dengan akidah yang murni, dengan keikhlasan. Wa yuwaffiqana li salihil a'mal, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita di akhir hayat kita itu amal soleh yang kita kerjakan. Jadi kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir hidup yang husnul khotimah, yaitu sesuai dengan harapan kita, dengan husnul khotimah, dengan amal soleh di akhir hayat kita, menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan dari bagian kedua dari hadis keempat ini. Semoga menjadi bekal bagi kita untuk melangkah dalam kehidupan lebih baik, tidak takjub dengan amal-amal kita karena kita belum sampai pada finishnya dan kita tidak tahu finishnya seperti apa. Jelas para ulama di akhir finish kehidupan itu selalu menasihatkan perjalanan masih sangat panjang setelah kematian. Bekal tidak seberapa, sangat sedikit sekali, dan belum tahu apakah jatuhnya ke surga atau ke neraka. Maka yang paling baik tadi segera bertobat dan perbanyak amal soleh. Ini dari saya, semoga bermanfaat bagi sekalian dan buat jamaah sekalian yang mengikuti secara online ya, atau secara rekaman. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kemudahan untuk membahas hadis berikutnya di pekan yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.